ini saya baru menyadari bahwa nampaknya Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto hari ini di Pilpres 2024 ini dia sedang memakan karma Ahok di Pilkada DKI 2017 lalu. Karena ternyata Ahok menyimpan satu cerita yang sangat-sangat mengejutkan kita semua. Karena menurut Ahok, Pak Jokowi di Pilkada DKI 2017 ketika Ahok terkena kasus penistaan agama, Pak Jokowi sempat meminta Ahok untuk mundur dari calon gubernur DKI Jakarta. Dan satu-satunya orang yang tetap mendukung Ahok waktu itu di Pilkada DKI 2017 hanya Ibu Megawati. Dan cerita ini disimpan selama bertahun-tahun oleh Ahok dan baru diceritakan kemarin. Ini mengejutkan kita semua termasuk saya gitu ya. Kalau saya hari ini mengkritik Presiden Jokowi, tidak suka dengan langkah-langkah perusakan demokrasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena jelas ada intervensi di MK, ada pelanggaran-pelanggaran etik, ada upaya untuk memaksakan Gibran untuk maju sebagai cawapres, ada upaya untuk mengguyur bansos dan terjadi ketidaknetralan, ada upaya untuk melakukan kecurangan-kecurangan pemilu. Itu jelas ada di depan mata kita, tapi itu semua cerita hari ini, cerita beberapa bulan yang lalu. Sementara Ahok ini ternyata sudah diperlakukan sedemikian rupa sejak Pilkada DKI 2017 lalu. Saya tidak bisa membayangkan seandainya cerita ini langsung dikeluarkan oleh Ahok pada tahun 2017 lalu. Mungkin kita semua nggak percaya gitu. Atau mungkin kalau orang yang percaya dan tidak terima Ahok diperlakukan seperti itu oleh Presiden Jokowi, maka di Pilpres 2019 kita rasanya Ahokers atau para pendukung Ahok tidak akan memilih Jokowi. Tapi semua cerita-cerita itu ternyata sudah berlangsung sejak lama. Selama ini wajah asli Pak Jokowi itu coba ditutupi oleh berbagai pihak, termasuk salah satunya Ahok. Ini adalah aib Presiden, ini adalah aib Jokowi. Kita tidak menyangka Jokowi sampai meminta Ahok untuk mundur dari pencalonannya. Padahal seperti yang kita tahu soal kasus penistaan agama di Pilkada DKI 2017 itu adalah upaya-upaya provokatif, video-video yang diedit, dipelintir, yang menurut pengakuan Buniani itu dilakukan oleh tim cyber Prabowo Subianto. Sehingga hari ini ketika Gibran maju sebagai cawapres, dia seperti sedang memakan karma Ahok. Karena coba kita bandingkan, Ahok di Pilkada DKI 2017, iya, katakanlah dia dianggap bersalah, memang sudah ada vonisnya, tapi upaya-upaya untuk membuat Ahok ini bersalah dengan tekanan massa yang begitu besar, itu muncul dari fatwa MUI. Lalu bandingkan dengan Gibran hari ini, yang proses pencalonannya itu melakukan banyak sekali pelanggaran, mulai dari intervensi di MK, pelanggaran etik di MK, dan itu sudah dibacakan oleh MK, kemudian kemarin DKPP sudah membacakan ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU dan jajarannya karena memaksa atau menerima Gibran sebagai cawapres itu dianggap sebagai bagian dari kesalahan karena tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jadi hari ini kalau Gibran kemudian ada yang menuntut Gibran untuk mundur dari Pilpres 2024, ada tuntutan untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan sebagainya, itu adalah bagian dari karma Ahok di Pilkada DKI 2017 lalu. Dan dengar-dengar sebenarnya ada banyak orang meminta pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi, ada banyak orang meminta agar Gibran diganti dan sebagainya. Tapi di internal mereka nampaknya pernyataan-pernyataan itu jauh-jauh lebih keras dibandingkan yang ada di luar. Kita di luar ada banyak orang mengkritik Gibran, ada orang meminta Gibran untuk diganti dan sebagainya, dan di internal mereka nampaknya situasinya jauh-jauh lebih buruk dari itu. Dan kalau dulu Jokowi meminta Ahok untuk mundur dari pencalonannya, hari ini anak Pak Jokowi menuai atau menanggung beban dosa bapaknya. Karena kalau dulu Ahok banyak yang belain gitu ya, Ahok itu dibela oleh banyak orang di seluruh penjuru negeri ini. Tapi sekarang Gibran nampaknya tidak ada yang bela. Kalaupun ada orang yang dipaksa untuk membela atau mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi, itu adalah orang-orang yang terpaksa hasil intimidasi oleh oknum-oknum aparat yang ada di daerah-daerah. Tidak murni karena mereka ingin memberikan pembelaan, karena emang sudah nggak ada yang bisa dibela dari Gibran. Kalau kasus Gibran maju sebagai cawapres, ini bukan pelintiran, ini bukan video editan, tidak ada pelintiran di sana. Ini murni kesalahan-kesalahan dan memang ada pemaksaan, upaya-upaya untuk memaksakan terjadinya kecurangan pemilu di Pilpres 2024. Jadi ini tidak ada kesalahpahaman seperti yang terjadi kepada Ahok di Pilkada DKI 2017. Seharusnya cerita Gibran hari ini jauh-jauh lebih berat. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama
bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, dalam cuplikan video yang barusan kita saksikan ini tentu sangat menarik sekali teman-teman, yang masih pembahasan terkait ya Pak Jokowi dan dengan juga Pak Ahok. Nah, kita simak videonya bersama teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, kita lihat bagaimana komentar para netizen yang menanggapi pernyataan terkait cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi. Dikatakan di sini bahwa daripada jadi olok-olokan rakyat se-Indonesia, Fufu Fafa ini lebih baik mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, teman-teman, menjadi pertanyaannya ya, kenapa masyarakat Indonesia mengetahui bahwa kalau Fufu Fafa itu adalah Wakil Presiden Indonesia ya? Nah, ini infonya dari mana bisa dapat seperti ini? Artinya masyarakat Indonesia sudah pada cerdas teman-teman. Mereka tahu siapa-siapa aja yang menjadi pengkhianat bangsa kita ini. Yang mereka tahu siapa yang berbuat seolah-olah baik tapi kenyataannya tidak baik teman-teman ya. Mulyono menuai badai ya, kelebihannya Mulyono, urat malunya tidak ada ya. Secara akan membuka aib ya si Mulyono ini karena marupnya sudah kelewatan ya. Di sini disampaikan bahwa kalau demikian kasus ya pemenjaraan Ahok lewat surat Al-Maidah itu ada kontribusi Jokowi atau tidak ya. Di situ timbul pertanyaan-pertanyaannya. Nggak bisa nutupi kebusukan Mulyono dan keluarga, tunggu momennya saja. Sungguh keji si Mulyono ini, dia nggak sadar tanpa PDIP sebenarnya Jokowi tidak bisa maju dan tidak bisa jadi apa-apa. Nah teman-teman, kita melihat kisah ya dari Pak Jokowi ini, kalau kita mau flashback dari belakang sedikit, bahwa sebenarnya ya dimulai dari wali kota Solo sehingga masuk ke masuk di Gubernur DKI Jakarta dan hingga menjadi presiden 2 kali periode ya, itu adalah tidak terlepas dari pengawasan dari pendukung PDIP ya. Terus PDIP yang mana yang teman-teman yang cukup membantu mensupport Pak Jokowi selama ini adalah Ibu Megawati. Nah, jadi kita melihat di akhir kepemimpinan Pak Presiden Jokowi di 2 kali periode ya, karena sudah tidak lagi berpeluang untuk menjadi pemimpin atau menjadi presiden, maka mulailah terjadi perselisihan kepada Ibu Megawati. Karena mungkin dia merasa tidak ada lagi yang perlu diharapkan dari Ibu Megawati. Karena satu sisi Pak Jokowi juga sudah tidak bisa lagi menjabat sebagai presiden. Lah, mau menjadi apa lagi? Ya, tidak mungkin menjadi wali kota lagi, tidak mungkin menjadi gubernur lagi, teman-teman. Nah, sehingga ya dalam kesempatan-kesempatan itu berbagai konflik-konflik terjadi. Biasalah dalam berpolitik ini ya, yang tadinya kawan jadi lawan, jadi akhirnya lawan jadi kawan dan terbalik ya itu ya. Nah, jadi itu menarik sekali dengan penjelasan abang ini tadi dari video utama yang barusan kita saksikan ini. Dan ketika ya Ahok ya jadi terjadi ya kasus penistaan agama waktu dia masih di Jakarta, dan itu diputuskan Ahok harus dijadikan tersangka dan dipenjarakan pada saat itu, teman-teman. Tapi sebetulnya ya walaupun pada saat itu tidak ya begitu terlalu ekstrim sekali sebenarnya, tapi ya itulah namanya politik, disangkut pautnya dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi disampaikan bahwa ya Jokowi sempat meminta ya Ahok untuk mengundurkan diri. Nah, tetapi Ibu Megawati selalu memberikan support kepada Pak Ahok pada saat itu. Nah, Jokowi menyesal ya. Jangan percaya itu hanya sandiwara Pak Jokowi. Tidak ada sejarahnya Pak Jokowi pernah menyesal dengan perbuatan-perbuatannya ini. Ya. Bagus mundur jadi tukang parkir saja di Solo, cocok 100% saja ya. Nah, Gibran merupakan kurban ambisi Pak Jokowi dan Ibu Irian. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kalau dilihat dari sejak sebelum periode pemilihan presiden di tahun 2024 kemarin, sebenarnya ya kalau dilihat dari secara umur ya, Gibran masih belum bisa dan belum masuk ya kategori, karena itu minimal berapa 40-an ya, umur 40-an ke atas ya baru bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Itu ketentuan salah satu. Dan berikutnya ini sudah diatur teman-teman sebelumnya di dalam undang-undang juga sudah ditetapkan. Nah, terus secara kualitas juga, secara
sekolah ya, pendidikan, latar belakang pendidikan. Nah, jadi terjadilah ya apa yang disampaikan di video-video berikutnya ya, Paman Gibran ya, Anwar Usman yang kurang lebih seperti itu ya, melakukan perubahan-perubahan ya undang-undang, dan supaya ini bisa masuk, Gibran ponakan dia ini berpeluang untuk mendaftarkan diri sebagai wakil presiden pada saat itu. Dan prediksi-prediksi mereka juga teman-teman ya selalu berhasil ya, tapi efek daripada itu juga ya, Paman Gibran dipecat ya dan dicopot dari MK ya, sehingga itu salah satu konsekuensi yang dilakukan oleh para MK pada saat itu, dan Paman Gibran juga dicopot ya secara tidak terhormat. Nah, sabar-sabar ya, pasti dinasti berjazah Fufufafa ini para ya masuk partai ya terali besi ya. Nah teman-teman, kita lihat lagi bahwa Gibran seharusnya mundurlah daripada Malu ya. Dia juga punya partai politik. Siapa yang mau membelanya ya? Harapan satu-satunya adalah bapaknya. Sampai kapan ya? Ini pertanyaan yang bagus nih ya. Segera usut kasus Gibran atau Fufufafa yang telah ya sangat menghina sekali Prabowo dan keluarga besarnya ya. Yang kedua, segera usut kasus ijazah palsu dari Mulyono dan Gibran Fufufafa dalam hal korupsi ya. Setahu kami ya, kasus korupsi Gibran dan Kaisang sudah di KPK, tapi sayang sekali KPK takut mengusutnya karena waktu itu presidennya adalah Pak Joko Widodo. Semoga rakyat sadar ya, pemimpin yang tidak baik karakternya akan menyengsarakan, tapi bagaimana ya rakyat bisa memilih kualitas pemilu yang masih dipenuhi kecurangan dan ketidakadilan, seolah hukum riba terjadi ya. Siapa kuat uangnya, kuasanya itu yang bisa merekayasa. Kejujuran kalah ya. Kalau begitu, untuk apa terjadi pemilu seperti itu? Oke ya teman-teman, ini beberapa komentar para netizen yang menanggapi video yang barusan kita saksikan tadi teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapan ya silakan juga teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini supaya kita juga bisa nanti bahas kembali bersama di kemudian harinya. Baik teman-teman ya, sampai ketemu di video kita berikutnya. Salam NKRI harga mati.